Bagaimana Allah mewafatkan kemudian mengangkat, sementara itu nanti akan turun lagi membawa kabar gembira, sekaligus itu menjadi pertanda semakin dekatnya kiamat. Kalimat di dalam hadis tadi itu, Nabiullah Isa turun di menara putih. Nabiullah Isa menolak, mempersilahkan Imam Mahdi untuk tetap melanjutkan menjadi imam. Artinya apa? Itu menjadi satu pertanda bahwa Nabiullah Isa itu mengikuti, melaksanakan, melanjutkan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabi wa man wala ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang turunnya Nabi Isa. Nanti kita singgung sedikit tentang Dajjal. Paling tidak ada 2 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Nah, turunnya Nabi Isa ini satu membawa kabar gembira karena itu berarti akan menyelesaikan urusan dengan Dajjal. Tetapi sekaligus itu menjadi pertanda semakin dekatnya kiamat. Saudara-saudara sekalian, pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka, dan seterusnya. Ayatnya agak panjang, tapi stressingnya adalah pada firman Allah yang menjelaskan, ya Isa, wahai Isa alaihissalam, aku mewafatkan engkau dan mengangkatmu kepadaku, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikanmu. Saudara-saudara sekalian, ada yang menafsirkan mutawaffika itu sudah mati. Ya. Nabi Isa itu sudah wafat. Karena kalimatnya adalah mutawaffika. Yang kedua, ada yang menafsirkan, menerjemahkan sebetulnya, warafi'uka itu bukan diangkat ke langit, tetapi diangkat derajatnya. Nah, ini semakin nggak kenal lagi cara memahami ayat ini. Sebagian besar ahli tafsir, lebih terutama lagi Ibnu Katsir, yang saya baca, yang saya pahami, mutawaffika itu tidak selalu bermakna mematikan. Ya, meskipun di situ maknanya adalah mewafatkan, mematikan, tetapi lebih tepat adalah menidurkan. Karena apa? Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-An'am ayat 60, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang yatawaffakum bil-laili, yang menidurkanmu di waktu malam. Ya, ada yang kemudian tidur nyawanya dicabut bablas, tapi ada yang tidur ruhnya dikembalikan, dia bangun, ngelilir, bangun. Ya, ketika nyawanya belum dikembalikan, dia seperti orang mati, tetapi dia tidak mati. Allah menidurkan kita. Nah, kalau surat Al-An'am ayat 60 itu dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 55 yang mengisahkan tentang Allah mewafatkan,
Bagaimana Allah mewafatkan kemudian mengangkat, sementara itu nanti akan turun lagi. Nah, keyakinan kita yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Allah Isa alaihissalam, kemudian mengangkatnya ke langit. Ya. Lalu bagaimana cerita tentang Nabi Isa yang disalib? Saya pernah menjelaskan di majelis pengajian ini, ketika Nabi Allah Isa dikejar-kejar oleh pasukan Romawi, kemudian dia masuk ke dalam salah satu sahabatnya, penolongnya, Al-Hawariyun, kemudian ada yang diserupakan wajahnya, syubbihalahu. Nah, itu ditangkap kemudian. Tapi Nabi Allah Isa kemudian diangkat ke langit. Nah, apa buktinya bahwa Nabi Allah Isa nanti itu akan diturunkan lagi di bumi? Dan seperti yang tadi saya katakan menjadi pertanda semakin dekatnya kiamat, itu bisa dibaca di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la'ilmus sa'ah wala tamtarunna biha wattabi'uni. Dan wa innahu, dan sungguh dia, yang dimaksud di dalam ayat ini di situ adalah Nabi Allah Isa. La ilmus sa'ah, menjadi pertanda dekatnya kiamat. Artinya apa? Ini adalah ayat yang akan menjelaskan bahwa nanti Nabi Allah Isa itu di akhir zaman, ketika kiamat sudah dekat, akan diturunkan lagi ke bumi. Tetapi Nabi Allah Isa tidak membawa syariat baru. Beliau akan melanjutkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sesuai dengan penjelasan di dalam hadis, terutama di Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ini itu banyak puluhan hadis yang menjelaskan tentang Nabi Allah Isa dan Dajjal, laknatullah alaih. Ya, saudara-saudara sekalian, di dalam hadis-hadis dijelaskan tentang turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Satu, menyelamatkan umat manusia yang mengalami kerusakan karena keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya munculnya Dajjal, dan itu membawa fitnah terbesar sebagai tanda akhir zaman. Mudah-mudahan kita nggak menangi Dajjal. Tapi kalau kita tidak menangi Dajjal, berarti kita tidak menangi Nabi Allah Isa. Pilih mana? Pilih bisa ketemu Nabi Isa, tapi berarti ketemu Dajjal. Atau tidak usah ketemu Nabi Allah Isa, tetapi tidak ketemu Dajjal. Nah, di dalam beberapa hadis yang ada di dalam Sahih Muslim ini, antara lain diceritakan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam itu menggunakan pakaian yang wangi, turun di menara putih yang ada di masjid di sebelah timur kota Damaskus. Nah, di Syria Damaskus itu memang ada masjid yang dibangun di masa Bani Umayyah oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Menara putih, Manarah Baidho. Kalimat di dalam hadis tadi itu, Nabi Allah Isa turun di menara putih, dibawa oleh malaikat. Kedua tangannya itu berada di sayap kedua malaikat. Jadi ada dua malaikat yang membawa turun Nabi Allah Isa, dan kedua tangan beliau itu berada di kedua sayap malaikat tadi itu. Turun. Nah, di dalam hadis itu diceritakan tentang fisik Nabi Allah Isa alaihissalam. Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Tidak tinggi, tidak pendek, sedang. Rambutnya keriting.
Tetapi yang menarik adalah rambutnya itu seperti habis kena air, seperti habis mandi. Kenapa? Seperti ada tetesan air yang terus-menerus. Ketika Nabiullah Isa menundukkan wajahnya, itu ada air yang menetes dari rambutnya. Ketika Nabiullah Isa menengadahkan kepalanya ke atas, itu juga ada tetes air yang turun dari rambutnya itu. Jadi bersih dan menarik, karena rambutnya seperti berair terus, basah terus. Saudara-saudara sekalian, turunnya Nabiullah Isa itu di waktu subuh, menjelang sholat subuh, saat iqamah. Nah, saat itu di masjid yang ada menara putihnya itu, kalau sekarang ini kan dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, pada saat itu belum ada masjid menara putih itu, karena itu dibangun di saat Bani Umayyah. Ya, bahkan kota Damaskus Syria sendiri itu kan setelah periode Khalifah Umar bin Khattab baru bisa ditaklukkan. Yang akan mengimami itu Imam Mahdi. Imam Mahdi yang ditunggu kedatangannya. Tapi beliau tidak mampu untuk mengalahkan Dajjal. Ketika Imam Mahdi mengetahui kedatangan Nabiullah Isa, maka beliau mempersilahkan Ruhullah. Nabiullah Isa itu kan dikenal dengan sebutan Ruhullah. Ya, kenapa? Karena lahir tanpa bapak, ditiup rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempersilahkan Ruhullah untuk menjadi imam. Nabiullah Isa menolak, mempersilahkan Imam Mahdi untuk tetap melanjutkan menjadi imam. Artinya apa? Itu menjadi satu pertanda bahwa Nabiullah Isa itu mengikuti, melaksanakan, melanjutkan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi imam, Imam Mahdi yang melaksanakan sholat seperti sholat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya Nabiullah Isa sendiri, ini tadi di dalam surat Al-Maryam, kita tadi daruskan surat Maryam. Saya sempat mendengar ada yang membaca itu. Atau saya malah mungkin yang membaca tadi ya. Ketika ibunya dihujat oleh kaumnya, ini perempuan tidak punya suami kok punya anak. Kemudian ibunya kan menunjuk kepada anaknya, Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka bertanya, mereka nggak mau, ini bagaimana saya akan bicara kepada anak kecil, bayi yang baru lahir. Tapi subhanallah, mukjizat, Allah memberikan mukjizat. Si bayi itu mengucapkan, apa yang diucapkan? Ini Abdullah, aku hamba Allah. Aku diberi perintah wasiat oleh Allah untuk apa? Melaksanakan sholat. Dan yang kedua apa? Zakat. Jadi artinya apa? Perintah melaksanakan sholat dan perintah melaksanakan zakat itu sudah ada di dalam syariat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, nah maka tidak aneh, tidak heran, tidak terlalu membingungkan. Loh, kok Nabiullah Isa menjadi makmum? Ya, yang imami Imam Mahdi. Sudah selesai kemudian sampai dengan selesainya sholat. Nah, di saat itulah kemudian beliau melaksanakan tugas untuk membunuh Dajjal. Dajjal begitu tahu Nabiullah Isa turun, lari dia. Kemana larinya menuju? Ke Baitul Maqdis. Tapi dikejar terus sampai akhirnya berada di satu tempat. Disitulah kemudian Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam. 40 tahun setelah itu dunia aman. Ya, aman. Tapi nanti akan ada periode berikutnya menjadi kacau, menjadi semakin dekatnya kiamat, karena di akhir zaman itu tidak ada orang yang baik.
maka kita wajib berdoa jangan sampai kita itu menangi kiamat. Allah Subhanahu wa taala adil. Ketika menjelang kiamat itu siapapun yang masih punya iman di dalam hati meskipun sebesar biji yang paling kecil itu biji apa? Sawi masih besar, ada yang lebih kecil lagi. Biji jinten hitam misalkan itu ya. Jinten hitam yang remuk, bahkan kecil lagi itu. Kalau sudah jinten hitam kecil masih remuk lagi. Kecil. Itu Allah akan mengirimkan angin mematikan semua orang muslim yang masih beriman. Nah, baru setelah itu syirarun nas, yang tersisa adalah orang-orang yang preman-preman itu. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka. Saudara-saudara sekalian, pertanda tentang datangnya kedamaian, tentang datangnya keamanan, tentang datangnya syariat Islam betul-betul menjadi diikuti oleh semua umat manusia, keamanan. Sampai diceritakan di dalam beberapa hadis, situasi itu sampai digambarkan saking amannya, itu singa dengan onta itu bisa makan bareng. Iya, nah kalau sekarang ya ontanya dicaplok pasti. Untuk menggambarkan situasi yang aman. Nah, kalau kita menangi, mudah-mudahan kita menangi ketemu Nabi Allah Isa setelah Dajjal terbunuh. Situasi yang damai, aman, ya, yang tidak ada lagi fitnah. Tapi setelah Nabi Allah Isa betul-betul wafat, 40 tahun seingat saya. Jarak antara beliau diturunkan, itu sampai 40 tahun baru kemudian Allah mewafatkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, itu situasi yang betul-betul damai betul. Mudah-mudahan penjelasan malam hari ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.